Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Namo Buddhaya, salam harmoni. Di video ini, kami dari kelompok 15 materi inverse fungsi trigonometri akan menyajikan materi mengenai inverse fungsi trigonometri. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nimade Tarisa Dian Aritisna dengan NIM 22130110008 dari kelas 1C. Untuk materi yang pertama, mengenai inverse fungsi. Sebelum memasuki materi mengenai inverse fungsi trigonometri, ada baiknya kita mengetahui apa itu inverse terlebih dahulu. Inverse fungsi bisa dinyatakan dengan f pangkat min 1, di mana suatu fungsi dikatakan memiliki inverse saat memiliki fungsi satu-satu. Maksudnya, di mana syarat dari sebuah fungsi tersebut dikatakan sebagai fungsi inverse, yaitu setiap anggota X hanya memiliki satu anggota di Y yang berbeda. Kemudian, inverse trigonometri merupakan suatu fungsi inverse yang mana merupakan kebalikan dari fungsi tersebut yang dibatasi dengan domain atau dalam ranah yang terbatas. Untuk yang pertama, mengenai inverse fungsi dari sin. Seperti yang kita ketahui juga, fungsi sin tidak memiliki inverse. Mengapa? Karena pada grafik fungsi sin ini, dia tidak memotong pada satu titik. Seperti yang kita lihat, jika pada grafik ini kita buat garis horizontal, akan memotong di banyak titik, sehingga menyebabkan ada dua anggota X yang memiliki dua anggota di Y yang sama, di mana harusnya pada suatu fungsi inverse, syaratnya harus ada satu anggota X yang berpasangan dengan anggota Y yang berbeda. Jika kita batasi pada interval tertentu di mana grafik sin X ini, kita bisa mendapatkan suatu inverse-nya. Nah, pada slide ini, kita bisa lihat jika saat kita batasi grafik fungsi sin X tersebut dalam domain min 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 1, dan ringnya yaitu min pi per 2 lebih kecil dari Y sama dengan min pi per 2 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan pi per 2. Maka kita dapatkan fungsi sin tersebut merupakan fungsi satu-satu karena hanya memotong di satu titik. Seperti yang kita bisa lihat di sini, jika kita buat garis horizontal, maka hanya memotong pada satu titik. Sehingga dapat dikatakan suatu fungsi inverse yang didapat dari fungsi sinus itu memiliki domain pada min 1, 1 dan dengan ring min pi per 2, pi per 2. Bisa kita lihat contohnya di sini, misalnya inverse sin 1 per 2 sama dengan Y. Nah, di mana sin Y ini adalah 1 per 2. Kita bisa lihat ini merupakan suatu fungsi kebalikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu mengenai fungsi kosinus. Secara umum juga tidak memiliki Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai fungsi kosinus. Secara umum, fungsi kosinus juga tidak memiliki inverse, sebab yang sama karena ada dua anggota X yang memiliki dua anggota Y yang sama, di mana seharusnya ada satu anggota X yang berpasangan dengan anggota Y yang berbeda. Jika kita batasi, maka kurva tersebut memiliki fungsi inverse.
Misalnya, fx sama dengan cos x, maka agar fx sama dengan cos x merupakan fungsi satu-satunya, maka range-nya diambil 0 hingga pi. Sehingga, karena y lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan pi, fx sama dengan cos x, monoton murni atau turun. Maka, inverse-nya ada. Inverse dari fungsi kosinus disebut arc cos x. Notasinya arc cos x atau cos pangkat min x. Pada daerah di atas, fx sama dengan cos x merupakan fungsi satu-satunya, dan oleh karena itu mempunyai inverse. Notasi inverse y sama dengan arc cos x, atau dengan domain x lebih dari sama dengan min 1 kurang dari sama dengan 1, dan range y lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan pi, sehingga berlaku hubungan y cos min x menjadi x cos y. Fungsi tangan juga secara umum tidak memiliki inverse, sebab ada dua anggota x yang memiliki dua anggota y yang sama, di mana seharusnya ada anggota x yang berpasangan dengan anggota y yang berbeda. Jika kita batasi, maka kurva tersebut memiliki fungsi inverse. Misalkan fx sama dengan tan x, maka agar fx sama dengan tan x merupakan fungsi satu-satunya, maka range-nya diambil dari min pi per 2 hingga pi per 2. Sehingga, karena pada y lebih dari sama dengan min pi per 2 hingga kurang dari sama dengan pi per 2, fx sama dengan tan x monoton murni. Maka inverse-nya ada. Inverse dari fungsi tangan disebut arc cos tan. Notasinya arc cos tan x atau tan pangkat min 1x. Pada daerah di atas, fx sama dengan tan x merupakan fungsi satu-satunya. Oleh karena itu, mempunyai inverse. Notasi inverse y sama dengan arc cos tan x atau dengan domain x lebih dari sama dengan tak hingga min tak hingga x kurang dari sama dengan tak hingga, dan range-nya y kurang dari sama dengan y sama dengan lebih dari min pi per 2 hingga kurang dari pi per 2, sehingga berlaku hubungan y sama dengan tan pangkat min 1 x atau x sama dengan tan y. Sekian dilanjutkan oleh presentasi teman saya. Baik, di sini saya akan membahas tentang grafik fungsi kotangen. Pada grafik fungsi kotangen, kurva di sebelah kiri dibatasi dari 0 hingga min pi per 2, dan kurva di sebelah kanan dibatasi dari 0 hingga pi per 2, sehingga domainnya adalah x lebih dari 0 dan x kurang dari pi. Dengan range min tak terhingga lebih kecil daripada tak terhingga. Dengan itu, berlaku inverse dari kotangen harus dibatasi pada 0, pi, sehingga cot min 1y, y sama dengan cot x kurang dari y dan y kurang dari pi. Selanjutnya ada secant. Cara memilih membatasi domain supaya secant punya inverse, yaitu kita lihat kurva di atas bagian kanan. Kurva tersebut monoton naik, sama seperti kurva bawah kanan. Dibatasi dari 0 sampai pi, dan sehingga domain x tidak sama dengan pi per 2. Dengan range y lebih kecil sama dengan min 1 atau y lebih besar min 1. Kurva tersebut memiliki inverse karena garis horizontal memotong kurva dan berlaku hubungan x sama dengan secant pangkat min 1 dan y sama dengan secant x, sehingga x lebih besar sama dengan 0 dan x lebih kecil sama dengan pi, atau x tidak sama dengan pi per 2, dengan syarat x-nya sesuai dengan daerah yang kita batasi. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh teman saya.
Perkenalkan, saya Iga Dima Esa Sudarma Putra dengan NIM 22130111098 dari kelas 1A Pendidikan Matematika. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai inverse fungsi dari kosekan. Untuk yang pertama, domain dari inverse fungsi kosekan sendiri yaitu dari min pi per 2 sampai dengan pi per 2 dengan syarat x tidak sama dengan 0. Dan untuk range-nya sendiri yaitu y lebih kecil sama dengan min 1 atau y lebih besar sama dengan 1. Nah, selanjutnya di sini untuk mendapatkan inverse dari fungsi kosekan, range harus dibatasi pada min pi per 2 hingga pi per 2, sehingga jika kita misalkan x sama dengan inverse dari kosekan y, maka y sama dengan kosekan x dengan min pi per 2 lebih kecil sama dengan y lebih kecil sama dengan pi per 2 dengan syarat y tidak sama dengan 0. Di sini juga sudah tertera domain dan juga range dari fungsi inverse trigonometri dari sin hingga kosekan. Nah, untuk fungsi inverse dari sin sendiri memiliki domain di min 1 hingga 1 dan range dari min pi per 2 hingga pi per 2. Nah, untuk cos domainnya dimulai dari min 1 hingga 1, range-nya dimulai dari 0 hingga pi. Nah, untuk tan sendiri domainnya dari min tak hingga lebih kecil dari x lebih kecil daripada tak hingga, dan untuk range-nya dimulai dari min pi per 2 lebih kecil dari y lebih kecil daripada pi per 2. Untuk cot tangan dimulai dari min tak hingga lebih kecil daripada x lebih kecil daripada tak hingga, dan range-nya yaitu 0 lebih kecil daripada tak hingga lebih kecil daripada pi. Untuk sekan domainnya itu x lebih kecil sama dengan min 1 atau x lebih besar sama dengan 1. Dan untuk range-nya 0 lebih kecil sama dengan y lebih kecil sama dengan pi dengan syarat y tidak sama dengan pi per 2. Untuk kosekan sendiri x lebih kecil sama dengan min 1 atau x lebih besar sama dengan 1. Untuk range-nya dimulai dari min pi per 2 lebih kecil sama dengan y lebih kecil sama dengan pi per 2 dengan syarat y tidak sama dengan 0. Selanjutnya di sini saya akan memberikan pembahasan mengenai contoh-contoh soal dari inverse fungsi trigonometri. Untuk yang pertama, dengan soal tentukan nilai dari sin cos inverse 3/5. Nah, di sini kita bisa misalkan dulu inverse dari cos 3/5 yaitu theta. Jadi cos theta itu sama dengan 3/5. Oleh karena itu kita dapatkan sin theta itu sama dengan akar 1 min cos kuadrat theta, sesuai dengan identitas trigonometri yang dimana sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta akan sama dengan 1. Jadi kita substitusikan nilainya, kan akar dari 1 minus 9/25 akan sama dengan 4/5. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sin cos inverse 3/5 akan sama dengan sin theta dan akan sama dengan nilainya dengan 4/5. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu tentukan nilai dari tan inverse sin min pi per 2. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa sin min pi per 2 itu akan sama nilainya dengan 1, sehingga kita bisa tuliskan tan inverse min 1. Min 1-nya kita ubah menjadi min tan pi per 4. Oleh karena itu kita akan dapat tan inverse tan pi per 4, sehingga di sini kita bisa mendapatkan hasilnya yaitu min pi per 4, sehingga jawaban dari soal nomor 2 ini adalah min pi per 4. Nah, selanjutnya yaitu temukan nilai dari sekan kosekan inverse 2/3. Nah, seperti yang kita ketahui di sini nilai dari kosekan inverse 2/3 yaitu 60. Nah, sehingga di sini soalnya akan menjadi sekan 60 derajat, sehingga itu akan sama dengan 2. Demikian video presentasi kami yang sudah kami paparkan. Semoga dapat dimengerti dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang kami lakukan selama video presentasi ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.